Radio dari M nomor 1 tiada lawan. Saya sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Indragiri Hilir, insya Allah 5 tahun ke depan saya juga memiliki gelar kebetulan sarjana teknik listrik dan juga magister hukum, tapi kawan-kawan pemuda biasanya manggil saya Sanjuri. Itu perkenalan singkat dari saya, mungkin sambil jalan kawan-kawan pendengar atau nanti Mbak Cika bisa menanyakan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi kalau kita panggilin Pak Sanjuri. Abang aja biar lebih akrab. Oh, biar abang aja ya, udah ya. Kami di Karang Taruna begitu, panggilnya biar akrab. Kadang teman, kadang bro gitu. Oke. Biar agak jiwa muda. Wah, seperti itu. Tapi memang masih muda sih Pak ya. Masih muda ya? Padahal sudah tua juga. Karena tertutup masker barangkali ya, nggak kelihatan wajahnya. Oke, Bang, sesuai tema kita bahwa hari ini yaitu tentang peran strategis pemuda di saat pandemi COVID-19. Nah, berpengaruh juga ya. Betul. Di Karang Taruna sendiri. Nah, tapi sebelum berbicara lanjut mengenai tentang pemudanya dulu, kita mau tahu dulu dong organisasi Karang Taruna itu seperti apa sebenarnya? Iya. Banyak kawan-kawan kita yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya Karang Taruna, apa juga perannya kepada masyarakat dalam rangka pergerakan pemuda. Padahal Karang Taruna ini sudah ada sejak 60 tahun yang lalu. Kita juga baru ulang tahun di 26 September lalu. Memang dilaksanakan secara daring. Karang Taruna itu mencakup di dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2018, di mana Permen 25 tahun 2019, di mana Karang Taruna disebutkan Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Jadi itu bisa dikatakan Karang Taruna punya peran sangat penting di dalam generasi muda dalam pergerakan pemberdayaan masyarakat itu, Mbak Cika. Oke, berarti sangat berpengaruh ini ya, Ya. Bang ya. Peran sosialnya itu kalau dulu kita terasa memang di beberapa tahun terakhir memang agak kurang terasa karena mungkin tergantung memang pergerakan kawan-kawan di lapangan, dan kalau untuk di daerah-daerah lain seperti Jawa cukup masif. Kalau kita mungkin baru mulai lagi digaungkan, walaupun dulu kita juga cukup besar. Oke, baik. Dan untuk pendengar kita yang pada siang hari ini bersama kita di frekuensi 98.5 Indra Radio, boleh nanti bergabung via telepon di 0822 8379 5535. Untuk SMS, WhatsApp juga bakal kita hadirkan pertanyaannya, nanti langsung dijawab oleh Bapak ataupun Bang Sanjuri ya yang saat ini bersama kita. Peran strategis pemuda ini kita ada 4 menggarisbawahi bagaimana pemuda berperan strategis di masa pandemi ini. Pertama itu bagaimana pemuda bersinergis bersama tim COVID. Jadi bagaimana kita juga membantu tim COVID dalam mengatasi pandemi ini. Jadi kita punya tenaga, kita punya jumlah yang cukup banyak. Jadi kita bantu tim COVID untuk mengatasinya. Yang berikutnya nomor 2 itu pemuda penggerak ekonomi produktif. Jadi kita arahkan kawan-kawan pemuda memiliki ekonomi produktif. Jadi kita jangan sebagai pemuda mau nampung saja, kebetulan bantuan kita terima, jangan. Kalau bisa memang kita yang menjadi pelopor ekonomi itu. Jadi kita meningkatkan ekonomi, kalau bisa nanti menambah tenaga kerja sehingga kan ekonomi Indonesia berjalan.
Jadi itu juga akan membantu Indonesia keluar dari tekanan ekonomi yang diakibatkan karena COVID tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemuda menjadi pelopor gerakan patuh protokol kesehatan. Nah, ini penting sekali nih Mbak Cica. Harus dikedepankan. Iya, kalau kita sendiri keluar rumah saja tidak pakai masker, Iya. bagaimana pula kita menjadi contoh? Padahal pemuda ini termasuk yang dicontoh, apalagi untuk adik-adik kita. Adik-adik kita remaja itu abang kami aja tak pakai masker, ya. Kakak kami tidak. Jadi bagaimana kita menjadi pelopor gerakan patuhnya tadi? Jadi kita keluar pakai masker, kita keluar tadi jangan mendekati keramaian, kita keluar tadi dalam rangka ekonomi produktif. Kita bekerja, kita berusaha meningkatkan ekonomi tadi. Kemudian yang keempat, bagaimana menjadi pemuda jadi garda terdepan dalam mengajar. Jadi ini memang agak aneh, kok pemuda jadi pengajar. Iya. Jadi di masa pandemi sekarang kan ada istilah belajar daring dan luring. Iya. Jadi adik-adik kita kan belajarnya di rumah. Ada beberapa orang tua yang tidak mengerti sebenarnya daringnya itu seperti apa. Mungkin ibu-ibu atau bapak kita ada yang tak mengerti bagaimana menggunakan internet, bagaimana menggunakan HP tadi, belajar daring. Jadi kawan-kawan pemuda, saya yakin tahu bagaimana menggunakan internet tadi dengan baik. Jadi kita ajarkan adik-adik kita bagaimana dia menggunakan internet dengan baik, sehingga kan belajarnya tidak tertinggal dan dia bisa belajar secara produktif. Oke Pak, kita tersambung kembali sama pendengar kita. Silakan.